pemirsa di rumah, apa kabar? Sekarang kita lagi di Pasangkayu. Kenapa ada di sini? Karena kita mau jalan-jalan ke kantor KPU Pasangkayu. Buat apa sih? Buat nanya-nanya apakah ada perubahan-perubahan di pemilu kada tahun ini terkait dengan COVID-19. So, kita akan langsung aja ke kantor KPU setelah ini. Ayo ikut sama-sama. Yuk! Iya, masuk. Siang, Pak. Saya akan duduk. Jadi gini, Pak. Ini kan pemilu sudah makin dekat, tanggal 9 Desember. Nah, cuman kan kita ini sebagai masyarakat, saya termasuk juga pemilih, merasa agak khawatir gitu dalam rangka COVID-19. Jadi kayaknya bakal ada kerumunan kalau kita ke TPS. Oh, itu. Jadi pilkada kita tahun ini, di akhir tahun ini kan, kalau kita amati media kan hampir bersamaan dengan Pilpres Amerika. Iya. Kalau kita nonton Pilpres Amerika itu kan, Bang, mereka betul-betul menerapkan protokol COVID juga, karena mereka juga berlangsung di tengah pandemi. Nah, di Indonesia ini kita juga seperti itu, seperti di Pasangkayu. Di pemilu kali ini, pemilihan bupati dan wakil bupati Pasangkayu ini ada protokol kesehatan, terutama di TPS. Jadi warga pemilih nggak usah khawatir datang ke TPS. Kita siapkan protokol kesehatan. Itu tujuannya untuk melindungi penyelenggara, petugas KPPS ya, kemudian pemilih yang datang ke TPS, karena tentu kalau datang ke TPS hari H kan ramai di situ. Betul. Makanya ada protokol kesehatan. Ada banyak protokol kesehatan dibuat di TPS. Biar lebih jelas buat Mbak, kita bisa langsung berkunjung ke TPS-nya. Oh, bisa? Iya, karena kebetulan kami sudah buat TPS. Di situ semua protokolnya disiapkan. Kita bisa lihat langsung. Jadi gimana itu masyarakat pemilih datang, dilayani seperti apa, penyelenggara petugas KPPS seperti apa, itu semua sudah ada di situ. Nanti kita bisa lihat langsung. Lebih bisa jelas Bang, ya? Bisa banget, Bang. Oh, bisa nanti diantar sama Pak Alam, memperkenalkan itu. Oke, kalau begitu. Nah, jadi pemirsa di rumah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua KPU Pasangkayu kalau tidak perlu takut lagi untuk datang ke TPS. Jadi jangan takut. Seperti apa? Nanti kita langsung ke sana. Yuk! Ya, jadi pemirsa, kita sekarang sudah sampai di tempat pemungutan suara alias TPS, dan seperti yang sudah dikatakan sama Ketua KPU Pasangkayu tadi, kalau jangan takut untuk datang ke TPS karena sekarang protokol keamanan atau protokol kesehatan akan diterapkan di semua TPS-TPS yang ada. Dan apa aja perubahan yang ada, kita langsung saja tanya sama Pak Alam gimana, apa saja, dan bagaimana prosesnya. Jadi hal yang pertama sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS, tentunya ruangan TPS itu disterilkan dengan penyemprotan disinfektan. Nah, setelah penyemprotan disinfektan, ruangan sudah disterilkan, penyelenggara pemilunya dalam hal ini KPPS melengkapi dirinya dengan alat pelindung diri. Apa saja alat pelindung dirinya? Ada masker, ada face shield, ada sarung tangan medis untuk penyelenggara pemilihannya, dan tentunya buat pemilih pun kami tetap melengkapi diri buat pemilih dengan APD termasuk sarung tangan plastik. Jadi pemilih ketika datang di tempat TPS itu sudah melengkapi dirinya dengan masker, diberikan sarung tangan plastik, dan ketika memasuki tempat pemungutan suara oleh petugas akan diukur suhu tubuhnya. Seperti itu. Nah, apabila jadi suhu tubuh itu ada standar maksimal yang dipakai oleh penyelenggara untuk melanjutkan proses pemilihannya, ketika maksimal 37,3 derajat Celcius itu tetap melanjutkan proses pemungutan suaranya. Tetapi ketika
di atas suhu tubuh yang sudah ditetapkan itu, jangan khawatir, pemilih juga tetap melanjutkan proses pemungutan suaranya, tetapi akan diperlakukan khusus. Dan perlakuan khususnya itu tentunya penyelenggara akan menyiapkan satu bilik khusus dan dilayani oleh penyelenggara KPPS dengan APD lengkap, dengan baju hazmat seperti itu. Dan setelah proses pemungutan suaranya dilakukan, artinya surat suara sudah dicoblos dan dimasukkan ke kotak suara, mereka akan diberikan tanda tinta di jarinya. Kalau di pilkada atau pemilihan yang sebelumnya, itu jarinya dicelupkan di botol tinta, di dalam tinta tersebut. Tapi dalam pemilu kada kali ini akan diberikan tetesan tinta. Jadi interaksi tinta dengan pemilih yang lainnya itu dapat dihindarkan. Dan perlu juga masyarakat tahu bahwa sarung tangan plastik yang digunakan oleh pemilih itu sarung tangan sekali pakai. Jadi ketika mereka sudah melakukan pemungutan suara, sarung tangan itu dibuang pada tempat yang sudah penyelenggara sediakan. Dalam hal ini tempat sampah khusus, seperti itu. Satu pesan penting bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, mari kita rame-rame datang ke TPS. Jangan takut, jangan khawatir, karena walaupun di tengah pelaksanaan pilkada ini di tengah masa pandemi, tapi kami KPU Kabupaten Pasangkayu sebagai pelaksana, penyelenggara pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pasangkayu ini sudah menerapkan standar protokol COVID, pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi itu pemirsa penjelasan dari Pak Alam, saya rasa cukup jelas dan membuat kita merasa sedikit lega ya untuk pemilih-pemilih yang kemarin mungkin agak cemas ketika akan datang ke TPS dalam masa pandemi ini. Jadi jangan takut untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Tentukan pilihan Anda dan pastikan Anda datang. Sampai jumpa.